Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Balik lagi nih di channel Proper Fitman di segmen Permen Manis Motor. Kali ini kita ngebahas Mio lagi. Yang udah sebelumnya banyak Mio juga nih mas. Udah banyak Mio juga. Udah banyak Mio juga. Dan narasumber ini juga kalian kalau misalkan nonton video lama pasti udah kenal lah mukanya masuk gitu lagi, loh. masuk lagi, thank you. Tapi sebelum kita mulai nih mas, gue mau shout out dulu nih, terima kasih buat Saksama Coffee ya udah nyiapin tempat kita nih Saksama Coffee buat syuting. Tempatnya enak banget. Lokasinya ini ada di Panglima Polim ya. Tepatnya itu di belakangnya apartemen Pati Polri. Ya, kalau kalian mau search ada Saksama Coffee di Waze atau di Google Maps langsung ketemu gitu. Terus kalau kalian mau lihat tempatnya juga ada IG-nya namanya di @saksama_coffee. Ntar gua kasih linknya di bawah gitu. Kita kenalan lagi mas, siapa tahu ada yang lupa. Boleh, siap. Nih, dengan mas siapa nih mas? Kita kenalan dulu. Aska. Ada Mas Aska, yaitu juragan vape di dari Bekasi. Amin ya Allah. Amin. Jadi Mas Aska ini kemarin kita sudah review motornya, kalau kalian tahu Suzuki Skywave. IG-nya apa mas? Buat kalau mau nyari-nyari nih. Bisa di Proper Skywave atau di, kalau yang ini gue bikin IG sendiri sih. IG sendiri ya? Ya, ini namanya Hilula MX. Apa mas? Hilula MX. Hilula MX. Ya, jadi Hilula MX. Oh, Hilula MX. Hilula Jadi MX. kalian nanti kita kasih di bawah gitu. Jadi, terus untuk IG-nya Mas Aska sendiri di Askamex ya? Askamex, betul. Kita langsung ke pembahasan motornya mas. Boleh, gimana tuh? Ini basicnya Mio apa mas? Aslinya ini tuh Mio Soul lokal 2010. Mio Soul lokal Mio Soul tahun lokal 2010. 2010. Warna apa mas aslinya? Warna asli biru dia. Warna aslinya biru. Nah, gue pengen tahu nih mas, alasan lu ngambil Mio Soul ini kenapa mas? Kan lo udah ada Skywave tuh. Kenapa lu ngambil lagi motor ini? Karena motor ini dulu dari zaman gue pertama kali main motor, gue mainnya Mio Soul. Oh, pertama kali malah awalnya Ya, main awal Mio bangetnya Soul. Mio Soul. Jadi gue SMP ke SMA, itu gue mainnya Mio Soul, tapi dulu gue mainnya kan dibikin lowrider. Ya. Nah, gue mainnya Mio Soul. Oh, Gitu, makanya ketika gue ngambil motor lagi buat gue harian, niatnya gitu. Nih gue ambil motor buat harian, gue nyari lagi Mio Soul lagi, dan dapat motor ini akhirnya. Buat harian ya niatnya Buat ya? harian. Tapi yang namanya tangan... Iya. Tapi bener buat harian. Bener sih emang buat harian, gitu. Cuman nggak, yang namanya orang udah cinta modifikasi, Iya. tetap aja kena lah ya. Ya, dikit kecebur lagi kan akhirnya. Ini kalau boleh tahu lo ngambil tahun berapa mas? Ini tahun kemarin. Oh baru ya? Baru 2021 tahun ya? 2021 gue ambil. Kondisinya Agak ngenes sih sebenarnya. ngenes, Iya. bahan banget. Jadi kalau dari mesin udah ngeritik gitu pokoknya. Oh. Mesin udah ngeritik banget, body juga ternyata birunya tuh pilokan. Oh birunya pelokan. Full pilokan. Dan dia miloknya kayaknya tuh nggak dicopot body gitu loh mas. Soalnya pas gue bongkar segitiga gue juga biru. Kabel-kabel biru gitu, kayak rangka ada yang biru juga. Wah, ini orang miloknya bener-bener nempel di motor gitu loh. Ngenes deh pokoknya. Tapi rangka semua lurus mas? Rangka semua lurus, udah gue cek, dan Segitiga? surat komplit. Segitiga juga lurus. Oh, surat juga komplit ya? Surat komplit, Itu yang paling gue penting ambil Mas. sih ya. Gitu. Untuk masalah bangun mesin ya, karena Mas Aska emang nggak mungkin standar, jadi bodo amat kali ya? Iya. Tapi udah pasti gue bakal rapiin juga sih. Jadi kayak ya udahlah, yang penting nih motor jalan, rangka bener, segitiga bener, surat komplit, yang paling penting itu sih. Tuh. Oke nih mas, daripada banyak basa-basi, kita langsung bahas ke spek motornya mas. Boleh. Seperti biasa mas, kita mulai dari atas dulu nih mas. Untuk Boleh. spion nih, pakai spion masih standar ya mas? Spion gue ganti yang standar, gue beliin yang baru Beli lagi baru punya ya? Mio ya. Iya. Ini spion standar. Kenapa Spion lo standar. pakai spion standar yang dimana banyak anak Mio pakainya X1 ya? Bosen. Karena semuanya sama gitu. Iya. Jadi awal gue ambil nih motor, gue pakai X1 dulu. Oh ini sempat pakai X1? Sempat. Gue pakai X1 terus kayak, semua orang pakai X1 gak sih anak-anak Mio? Sampai akhirnya udah kata gue, udah gantiin balik ke standar aja. Paling kalau nggak ini kan biasanya anak-anak sekarang tuh kalau nggak standarnya Mio, punyanya 5MX tuh ada. Ya. Ya, yang itu tuh. Pakai itu juga bagus. Cuman- X1 udah jarang sih sekarang. Mas Aska balikin ke Standarnya, standar Mio. iya. Terus untuk hand grip nih mas, Hand grip gue pakai KZ ini. KZ yang Kawasaki KZ ya. yang dimana sudah terkenal enak ya mas ya? Enak sih, Grip ya? dipegangnya enak ya. Empuk, Empuk dia. terus juga modelnya nggak aneh-aneh ya mas ya? Iya udah simpel aja gitu Simpel, kan. Cuman betul. agak lebih gede jadi kayak megangnya lebih enak gitu. Iya, terus Itu karetnya doang empuk sih. banget enak gitu loh, dan Iya. nggak gampang habis karena kan OM punya kan? Betul, ya. Gitu. Hand grip kita udah bahas, kita lanjut ke bagian jalunya nih mas. Jalu gue pakai Heng Thailand, tapi bautnya gue gantiin Kita.
Udah kita ngebahas Jalu, sekarang lanjut ke rem atas nih mas. Rem Ini Master. Master rem kanan gue pakai Nissin Samurai. Mesin Samurai yang kecil ya mas ya? Yang kecil. 14 ya? 14 ya. 14. Karena emang biar nggak kepanjangan banget Iya, ya mas ya? satu nggak kepanjangan dan dua menurut gue kan modelnya kayak standar ya. Karena niat gue nih motor bener-bener gue pakai buat daily, jadi kayak gue nggak mau yang aneh-aneh gitu loh. Oke. Kalau kayak SKF kan gue ganti aneh-aneh. Nah kalau ini maksud gue kelihatannya kayak standar aja udah gitu. Biar OM aja gitu Ya ya? biar OM gitu aja. Cuman kan tetap dia ada tetap tabungnya nih mas. Tabungnya gue umpetin. Oh diumpetin, Ya, pakai selang? Jadi gue pakai selang HRC, gue HRC. taruh di dalam situ. Selangnya juga lumayan nih mas harganya. Lumayan gitu. Jadi rapi banget guys, jadi biasanya ada orang mau Ada tabung pengen keluar timbulin gitu kan, tabung-tabung, ini Mas Aska diumpetin Cuman tabungnya. kalau gue pribadi kayak Mio dipakein tabung itu, gue kurang suka aja sih. Kurang Looknya ya. Baik Kayak- lagi ke selera balik ya? lagi ke selera sih. Kalau lo suka yang nongol tabung itu kan jadi kayak racing banget, oke. Cuman karena gue konsepnya gue mau standar, jadi kayak udah gue umpetin aja ke dalam Tuh, gitu. jadi baik lagi ke konsep lo seperti apa dan selera lo kayak gimana. betul. Gitu. Jangan ngikutin kata orang ya Mas ya? Ya betul. Tuh. Untuk saklar-saklar nih Mas. Saklar full gue beliin baru standar aja. Saklar full standar Miosol ya? Standar Miosol. Miosol. Tapi Mio, Miosol, Jupiter sama. Oh sama semua? Sama. Plug and play? Plug and play semua. Pakai punya Aerox pun sama, cuman beda tombolnya doang kan tuh kalau Aerox. Oke. Terus untuk bagian ini speedometer nih. Biasanya Miosol udah pada pecah-pecah segala macam. Ini masih kinclong banget Gue Mas. beliin baru lagi. Gue cariin ada di Bekasi tuh ada dealer Yamaha-nya kan emang gede dan komplit. Akhirnya gue beliin baru lagi. Beliin baru ya? Ini gue speedometer udah beliin ketiga kalinya mas. 3 kalinya? Jadi pertama kali gue punya error, gue beliin lagi dari Facebook error, gue beliin yang Vietnamnya tuh, yang tengahnya nggak ada listnya kan. Iya. Pas gue pakai ternyata kayak kurang, akhirnya gue beli lagi baru ini. Yang Kayak Vietnam kan juga harganya lumayan ya Mas? lumayan. Nganggur akhirnya mas, nggak dipakai. Jadi pakai? Enggak. Lu jual? Enggak. Enggak juga. Itu kalau boleh tahu errornya kenapa Mas? Apa? Errornya kenapa? Si bensinnya nggak mau nyala juga mas. Itu kenapa Mas? Gue pikir pertama kan pelampung. Pelampung, iya. Akhirnya pelampungnya gue ganti baru. Nggak Pas kenapa-napa? gue tolak ke situ nggak kenapa-napa, tetap nggak mau nyala juga. Ternyata memang dari speedonya sih mas. Padahal ori ya? Padahal lori. Aneh kenapa ya? Ini kalau ada yang tahu tuh kenapa Mas Aska sampai ganti 3 kali Oh, oh. gitu. Terus dapetnya pas lagi warna ungu ya Mas ya? Iya, memang aslinya ungu sih dia. Terus kita lanjut, nah itu ada Mas, yang nongol-nongol kosong Mas. Itu apa sih Mas? Itu voltmeter sama si temperatur. Voltmeter sama temperatur. temperatur. Jadi emang fungsi guys untuk ngelihat karena ini motor juga mesinnya sudah borak Ya, ya, nanti jadi dibahas biar oleh kelihatan aja, Cosi. ya. Jadi biar aman dipakein temperatur dan voltmeter gitu. Karena gue sempat pas abis gue borap kan ada aki gue suka drop. Makanya biar kelihatan aja sengaja Iya. berapa sih gitu loh. Jadi gue tahu gitu loh kalau buat voltmeternya. Jadi emang modif itu fungsional ya Mas ya. Betul. Terus handle kiri Mas, Handle kiri gue ganti punyanya Mio J. Mio J yang Ya. ada Yang ada kliknya, Iya. jadi kalau lampu merah bisa gue klik gitu doang udah. tuh. Nah kita lanjut ke bawah nih Mas. Ini bodi kasar semua? Udah Ganti? kasar baru semua. Baru semua. Baru semua. Ini baru buat gue beliin yang hitam karena tadi gue pakai yang oranye kan. Nah itu nanti kita bahas Mas, pas bahas Siap, ke pas bodi. belakang. Oke. Terus ke depan nih Mas. Kan Miosol depannya nggak begini nih Mas. Iya, lampu satu. Ini iya lampunya satu. Ini kenapa jadi begini Mas? Ini punyanya Miosol MX Thailand dia. Miosol MX Thailand. Miosol Jadi MX Thailand. buat lo yang belum tahu, ini emang ada pasarnya di Ya, di Thailand, Thailand sama ya? di Vietnam juga sama ada yang begini juga. punya Mio MX. Ya, Mio MX namanya. Terus kalau untuk yang mau beli nih Mas, mau rubah ke Mio MX itu PNP kan Mas ya? PNP. Terus untuk- saklarnya pun PNP juga, soketnya PNP. Jadi Oh, benar-benar saklarnya tinggal PNP? plug. Soketnya PNP, tinggal colok doang. Gitu. Terus untuk mau beli nih, barangnya udah susah apa gimana sekarang Mas? Enggak sih, sebenarnya dibilang susah ya enggak. Tapi dibilang nyari gampang juga enggak juga sih. Karena kebanyakan orang jual kayak ada yang jual second. Kalau Oke. kayak baru-baru paling lo cari di e-commerce masih suka ada. Oh di kamar masih Ya. ada Mas ya? Jadi emang nggak terlalu susah banget gitu? Nggak terlalu susah Masih- banget. Bisa Iya. cari lah ya? Masih ada lah. Untuk mika lampunya Mas? Mika lampunya dia seset sama si reflektor. Oh udah seset? Udah Emang seset. warna biru ya? Emang biru. Jadi ada dua macam. Gimana tuh, Ada yang biasa, yang dalamnya nggak biru, sama ada yang biru. Ya. Dia itu kan biru dari dalamnya sebenarnya, bukan Iya. dari si mikanya. Dari si yang kristalnya tuh. Reflektornya. Ya, reflektornya yang udah biru. Dia ada yang blue shine sama ada yang biasa. Nah, ini gue pakainya yang blue, jadi kayak lebih clean aja sih. Kelihatannya emang lebih clean sih. Dan Ya, jadi emang kayak ada lebih- pemanisnya. iya. gitu. Untuk bohlamnya pakai apa Mas? Bolam gue ganti yang LED nih. Pakai LED ya? Pakai LED. Karena ya emang buat harian, malam, Buat jalan harian, malam ya. biar Lumayan LED putih lah. terang lah gitu. Karena ya standarnya Mio lampunya agak ayam ya Mas. Iya. Dekat banget tuh jaraknya. Nah ini, velg nih Mas. Velg. Velg sekarang gue lagi pakai yang standar.
velg standar. Ya, Tadi asli, sempet ganti kan mas? sempat pakai 17, gue sempat pakai Virose Venom. Ah, Cuman pas jadi gue rubah konsep gue pengen bikin ini namanya Thai style. Jadi kalau orang kayak Thai look kan pakai 17. Betul. Nah, Thai style tuh kayak alirannya ada si Mas Timo tuh anak sini ada. Dia itu motornya rata-rata kayak gini. Jadi looknya tuh bener-bener standar, tapi itu emang di standar di Thailandnya. Oh, oke. Gitu. Jadi Makanya gue emang- bikin begini udah pakai velg standar, pakai ganti ban doang. Kita lanjut ke kanan nih mas. Betul ya, boleh. Untuk kaliper. Kaliper gue pakai switch 4 pot. Switch 4 pot. Ya, dia pakai 4 pot. Bracketnya mas? Bracketnya custom CNC. Custom CNC ya? Iya. Karena emang rapi guys. Tuh, terus untuk selang remnya? Selang rem ini gue pakai switch juga. Switch juga, itu Switch juga yang L. release mas? Enggak, bukan quick release, Oh, cuman cuma yang L aja? L doang, iya. Oke, jadi emang kanan nih udah motornya emang konsepnya Thai style, barangnya Thailand semua guys. Iya. Switch juga dari Thailand gitu loh. Terus untuk disc mas, Dis sama Thailand juga dia Sunstar. Sunstar ya? Ya, Sunstar Thailand. Thailand. Ukuran 220. 220. 220. Terus, nah tutup gearbox nih mas, itu kan CNC. Itu lu bikin apa beli Enggak, gitu? gue tuh beli jadi. Oh beli jadi. Emang ada yang kayak hang gitu loh. Oh, oke. Kalau yang biasa kan dia suka polos. Nah, Ah. kalau yang hang tuh dia ada motifnya gitu kan. Yang ada motif kayak Ya, garis-garisnya CNC, iya, CNC-nya garis-garis. itu ya. Cakep sih mas, warnanya. Terus as, As gue ganti, asnya sih masih standar, cuman baut asnya yang gue ganti. pakai titanium ya? Pakai titanium. Titanium. Sampai ke baut-baut kaliper juga titanium. Buat kaliper full titanium ya. Full titanium. Keren nih. Lumayan dah. Pentil mas, Pentil juga sama yang titanium juga. Lo nggak takut mas? Kan di motor harian nih. Kalau gua ke mall gitu-gitu gua copot sih. Pentil ya? Iya. Karena lumayan ya? Iya, kalau di mall atau gua parkir yang sembarangan gitu kadang-kadang gua copot. Copot. Ini nih, gue pengen tanya nih mas. Itu kan kalipernya pakai switch nih. Emang standar ada koin Enggak. gitu mas? Jadi itu gua beli koinan titanium yang gambar kucing. Iya. Nah, itu gua bubut si kalipernya itu gua bikin bulat biar bisa masuk doang. Oh. Jadi gua biar- tempel koinannya di situ. Biar kayak apa tuh? Karena kan sekarang lagi ngetren kayak formula kan. Formula. Formula kan ada yang koin titanya tuh, Iya. cuman kan dia koinnya doang udah mahal. Nah kalau koin tita yang kucing ini agak lumayan murah sih. Terus akhirnya kaliper gue pasang, oh pas nih kayaknya. Baru gue bubut sedikit, gue papas doang, gue pasang si koinannya itu. Biar Iya. unik aja sih mas sebenarnya. Emang kerennya mana agak butuh effort ya, namanya modifikasi. Lumayan, iya. Oke mas, kita masuk ke bagian tengah mas. Bagian tengah ini tadi udah disebutin Mas Aska aslinya warna biru nih, iya kan? Ya, bodinya biru. Bodinya warna biru. Nah, ini nih lu rubah ke warna ungu tuh emang lu custom warna ungu atau di Thailandnya ada yang motornya seperti ini mas warnanya? Gue dapat inspirasi dari motor Thailandnya sih lebih tepatnya. Jadi gue nemu pas gue lagi cari-cari kayak katalog di Thailand gitu. Iya. Wah, yang ungu cakep juga nih. Udah gitu kombinasi ketemu dek oren kan, makanya velg gue cat oren juga. Dek kemarin gue pakai yang oren. Oke. Makanya akhirnya body gue cat, gue ungunya gue persisin. Oh jadi emang Gitu. sesuai dengan katalog ya mas ya? Ya, Katalog ada yang Thailand ya? ungunya di sana. Itu ungunya ungu MX mas? Apa Sol? Sol sih kayaknya. Sol ya? Heeh. Berarti yang stiker depannya gimana mas? Kan beda tuh, tamengnya pakai MX tuh. Stikernya memang stiker yang ini. Oh stiker emang ini? Jadi gue ngeliat pas banget gue ngeliat yang Thailand itu, bodinya ungu, strippingnya ini, velgnya oren. Makanya gue plek-plekin bener kayak yang di Thailand itu, gitu. Terus stikernya emang ori ya mas ya? Iya, ori Thailandnya. Stikernya aja ori guys. Si Mio MX. Mio MX. Ngecatnya juga rapi guys. Ya, Kita rapi. Jadi kalau emang lo mau niru nih warnanya, lihat aja di katalognya motor di Thailand. Oke, kita langsung ke belakang nih mas. Behel. Behel standar sih, tapi standar Miosol, tapi gue chrome Di doang. chrome ya. Jadi biar bling-bling Ya, kacing-kacing. paketan lah itu, standar-standar sama behel jadi satu, keruman. Oke. Terus shout out juga ini Mas Asta kenapa nggak pakai plat nomor depan ya? Karena emang lagi syuting aja mas ya. Ya. Jadi biar nggak nanti ada komen. Soalnya kalau mau pakai plat depan itu kan dia mesti pakai bracket lagi, punya Nuvo. Karena kalau aslinya dia emang nggak ada buat plat nomor kan. Iya, aslinya emang di Thailand kan emang nggak pakai plat nomor depan ya mas. Kalau nggak pakai plat nomor depan, makanya ini pas lagi mumpung syuting juga gue nggak pakein. Plat nomor belakang juga rapi. Ya ganti yang rapih lah. Rapi ya, motor udah bagus masa plat nomornya. Iya. Acak adut, karena kan keluaran dari si itu kan berantakan ya mas. Iya. Hah? Itulah ibu saya. Jok mas. Jok gue standarnya gue papras sama ganti kulit aja. Jadi tapi ini paprasnya nggak begitu. Nggak begitu banyak. Banyak ya? Karena kan Jadi gue maksud- juga kalau duduk, gue kan sering pakai jauh, bolak-balik gitu kan. Jadi kayak kalau bikin tipis banget juga nggak enak kan. Akhirnya kan gue bikin tetap agak tebal, cuma lumayan gue papras doang. panas ya mas. Iya, anget tuh berasa tuh. Apalagi kan PP-nya Bekasi, Jakarta. Jakarta Barat. Iya. Lumayan dah. Footstep. Footstep gue pakai Ducati.
pakai Ducati mas. Iya, motornya belum kesampean, jadi food step Dulu nyicil ya. Besok beli apanya? Kebetulan food step juga PNP sih. Oh PNP mas? Ganti si AC doang. Ada tulisan itu Ducati mas? Ada. Oke mas, untuk shock nih mas. Shock. Ini shocknya kayak tinggi nih mas. Lu pakai apa nih mas? Ini gue pakai ISS yang G series, tapi ini punyanya si Vario. Punya Vario. Kenapa lo ngambil yang ukuran Vario mas? 320? Karena sebelumnya gue pakai 17. Jadi Tuh, kan alasannya. kalau pakai 17 terus gue pakai shock yang 300 kan pendek jadi iya. Nah, kalau dua gitu gue ngeliat anak-anak Thailand juga pakai shocknya rata-rata 320. Yang pada bikinnya kayak gitu kan. Akhirnya gue samain juga, gue ikutin, gue pakai 320 juga punya Vario jadinya. Tapi cakep sih mas, fitmentnya gue ngeliatnya. Ya, jadi agak lebih tinggian dikit kan. Juga, motor juga agak nunduk dikit ya Iya. mas ya. Cakep sih. Terus untuk CVT mas, baknya nih Bak CVT Miosol standar. standar ya mas ya? Miosol standar. Nggak lu- Covernya pun baru juga standar tapi. Covernya baru juga. Velgnya juga masih standar, Velg terus sama standar. dicat warna orange. Terus bannya sama dengan yang depan. Ya, masih sama MP27 ukurannya pun sama. Kayak ban masih baru, masih ada titiknya mas ya. Ya. Udah sih mas ya. Udah. Terus itu engkolan mas. Kan lu cabut Iya. engkolannya. Lu tuh ganti pakai apa mas tutupnya? Itu tutupnya ada yang CNC-an gitu sih, Mas. CNC-an. Ya, CNC-an gitu dia aslinya warnanya gold, cuman gue lunturin. Oh, jadi aslinya gold. Asli gold. Biar ngerame lo Ya, lunturin. karena kan gold gue gak ada temennya nih. Iya. Jadi gue pikir, udah silver aja. Gitu. Akhirnya gue lunturin warnanya jadi kayak gitu. Gue demen banget sih, tapi mas jujur ya, perpaduan warnanya antara ada silvernya dari stiker, dari chrome, terus shocknya juga ada. Jadi masih kena, silvernya. karena kan gue mikirnya kenapa shock gue pakai merah, karena Mio-nya merah. Betul, masih Jadi gue masuk masih, ya. gue tipikalnya yang cocok logi gitu loh mas. Jadi kayak, oh ini cocoknya sama ini, cocok sama ini. Jadi gue gak mau ada kayak warna kebanyakan gitu loh. Iya, gue demen banget sih konsepnya. Masih satu kombinasi semua gitu loh. Inilah yang namanya mix and match warna tuh sangat Ya, penting lumayan di penting dunia sih, ya. modifikasi, karena dengan mix and match warna yang benar udah kelihatan motor tuh beda gitu ya mas ya. Ya, Tuh. Udah mas, untuk bagian body itu aja mas ya? body udah itu aja. Terus untuk arm semua nggak ada yang lu rubah? Arm belum gue pasang, tapi ada rencana gue mau pasang arm. Oh, mau ada rencana? Iya, jadi kan kalau di Thailand itu ada TIS. Iya, Nah, gue mau pasangin arm TIS. TIS. Ya. Itu mounting segala macam harus diganti mas kalau gitu? Kalau pakai TIS sih semua standar bisa, cuman as rodanya pakai Nuvo. Asronanya harus pakai Nuvo? Biar dia nggak bautnya dari luar armnya. Kalau misalkan ada juga yang masang ke arm TIS, tapi tengahnya nggak dipakein bearing, jadi bolong. Jadi udah nggak bautnya tetap ke pelek. Cuman yang pakai kayak gitu kebanyakan pas lagi si bautnya kendor, biasa ke velg. Oh. Makanya gue rencana mungkin kalau pas gue pasang arm TIS, gue tetap ganti AC Nuvo. Biar dia nguncinya ke arm. Oke, balik lagi ke Screwed Virtual bersama Cosi. Mantap. Ada segmen ya ternyata. Ada segmennya. Ada segmennya sendiri, oke boleh. Sebelumnya kita kenalan dulu nih. Siap. Gue Cosi mas. Aska. Mas Aska. Siap. Padahal udah kenal, cuman Ya. biasalah. Biasa deh udah. Formalitas aja. Mau disclaimer dulu sedikit, kan kita video-video kemarin itu pakai gimbal. Kebetulan di luar cuacanya lagi kurang bagus, takut hujan kan. Motor juga baru cuci, gimbal takut kena air, jadi kita balik konsep yang lama dulu untuk video yang ini. Mohon dimaklumi ya. Nah, kita langsung masuk membahas spek mesin aja nih mas. Boleh. Seperti biasa anak-anak Mio nggak mungkin standar dong, karena tahu sendiri mesin Mio dari Mio Sporty, Iya, mantap pokoknya itu. Mio Smile, Mio Soul, Vino, semuanya sama tuh, boyo semua. Iya, standar gredek dah. Standar gredek, bener. Pas ini udah diubahan kan. Udah. Oke, kita langsung bahas aja nih mas. Kita dari pertama, karena yang motor karbu, jadi agak mudah nih. Ya. Jadi kita bahas dari karbu dulu. Karbu pakai apa mas? Karbu gue pakai Moto1 yang 28. Karbu Moto1 PWK berarti mas? Iya. PWK ukuran 28 Moto1. Terus ini juga udah nggak pakai filter ya mas ya? Filter udah nggak pakai, dia open filter. Open filter dan pakai velocity. Pakai velo. Nah untuk PJMJ-nya berapa mas? Apa? PJMJ. PJMJ pilot jetnya itu lupa lagi. Pilot jet itu 45. Oke. Si main jetnya yang gue lupa. Oke, berarti pilot jetnya 45, main jetnya ya lupa ya. Iya. Wajar, nggak apa-apa. Kan udah berapa kali riset juga ya mas ya? Iya. Baru banget kemarin gue ganti ini kegedean. Oh iya, kemarin juga Mas Aska bilang mau naik mesin dulu nih karena Iya. kita syutingnya mau udah lama, cuman katanya mau ada upgrade spek Iya. dulu. Jadi ini spek baru nih kebetulan. Hoki lagi. Waktu kemarin Mio juga kita pakai spek baru tuh motornya. Oh iya, sama. Jadi oke. Karbu PWK 28 merek Moto1. Kita lanjut ke bagian headnya nih mas. Biasanya kan motor kencang itu atau motor yang udah borap
headnya itu spesial mas. Boleh dijelasin nggak mas? Ini headnya itu ukuran klepnya berapa dan noken AC pakai apa? Ini si headnya yang udah gue rubah, si klepnya itu pakai 2831. Oke, 2831. Terus si noken AC itu custom sih. Oke. Jadi gue ngambil mentahan, itu yang ngeriset mekanik gue. Oke, berarti noken AC-nya standarnya Mio diubah Standar, lagi. ya. Mentahan dia si Mio itu terus gue rubah lagi. Oke. Ini juga berarti porting polish sudah pasti ya mas? Porting ya? udah. Untuk pair klep pakai apa mas? Per klep itu sepaket sih pas beli. Oh, sepaket ya? Pas beli klepnya. mekanik. Klepnya ini BRT. Oh, klepnya BRT. Oke. Oh iya, ini gue juga mau nanya nih mas. Di tengah gempuran anak-anak Mio yang sekarang klep 4 mas, apakah lu nggak mau upgrade ke klep 4 juga? Jujur, Hah. baru kemarin sih gue check out. Waduh. Baru banget kemarin. Baru Baru banget kemarin. Cuman bukan yang kayak itu. Bukan yang 25 juta itu. Oh, bukan. Ya, masih Ada sedikit gua ya, dapet- Mas, ya? Ya, Oke, berarti ini proyek kedepannya adalah ganti klep 4. ganti head ya. Oke, baru next spec, mau next spec lagi nih kayak ini. Ya, headnya doang kan. Headnya doang. Oke, kita lanjut ke bagian belakang dikit nih mas. Boring sama seher. Ini pakai boring berapa dan seher berapa mas? Seher gue pakai 63,5 ini. 63,5. Ya. Wah gede juga. Karena Ya? kemarin 58 terus baret ternyata. Oh. Jadi gue ada rembes-rembes terus, olinya keluar terus. Terus ternyata sampai terakhir tuh oli bener-bener kayak udah hampir kering. Nah gue nggak nyadar ternyata dia baret, boringannya baret, si seher juga baret. Oke, jadi Makanya akhirnya gue ganti sekalian daripada gue ganti boringan. Tapi speknya sama, gue pikir ya udahlah naik dulu sekalian naik deh gitu. Gue pikir gitu. Tapi naiknya kan nanggung-nanggung juga dari 58 langsung 63,5. Ya lo, daripada gue naik 59 ternaik lagi kan. Iya bener juga, benar-benar. Jadi sekalian aja mas ya. Dan juga untuk kebutuhan juga ya harian. Ya karena kan gue pakai harian dan badan gue bobotnya agak besar. Jadi kayak butuh agak power. Seenggaknya bukan buat ngebut tapi buat ya kalau gue bener-bener buru-buru jadi Ya, bisa lumayan ada lah. powernya lah ya. Ada powernya. Nah untuk Seher pakai merek apa nih mas? Seher ini gue pakai NPP deh kalau ini terakhir. NPP, Seher sejuta umat yang kuat. Sejuta umat yang kuat ya. Oke. Terus kita, oh iya, ini gue juga suka lupa gue bahas nih mas. Kompresinya berapa? Pertama Oke. jadi 13 sampai 14. 13 sampai 14. Akhirnya gue rubah top lagi. Nggak kuat mas. Over banget sih, enggak. Makanya gue turunin lagi. Kayak di mungkin 12 sekarang di ya? 11 12 lah ya. Oke, berarti ini minumnya pertama turbo. Turbo. Oke. Tapi sekarang gue lagi coba nitro terus. Oh iya, Shell ya. Shell ya. Lebih enak sih menurut gue. Lebih enak ya. Iya berasa. Oke. Kita lanjut ke belakang dikit nih mas. Kerkas, apa aku ada di stroke up? Enggak, belum. Berarti standar. Standar. Kerkas standar berarti 57,8 ya? 57 ya. Oke, masih 57,8. Kenapa mas alasannya belum lu stroke apa emang nggak mau? Gue takut agak ringkih sih. Sebenarnya kemarin ditawarin mekanik gue itu dia mintanya di stroke. Atau nggak minimal ganti si apa sih penstroke-nya ya? Penstroke. Ya, cuman gue nggak mau. Gue bilang daripada di motor manja jadinya. Ya. Akhirnya ke bengkel-bengkel mulu udah kata gue nggak usah di stroke deh. Udah akhirnya jadi pakai standar. Oke, berarti stroke standar, sehernya ukuran 63,5. Berarti kalau misalnya total sekitar 180 ya mas tadi? Ada kali segitu ya. Ada ya? Untuk harian juga, berarti powernya oke banget mas? Di atas. Atas ya? Di bawahnya sih agak lumayan berat. Karakter Mio. Karakter Mio. Oke, kita lanjut ke bagian yang paling sering ditanyain orang. Lu pasti di DM banyak tuh mas, CVT. Apa namanya? Kirian. Kiriannya apa nih ngap gitu? Kirian si mangkoknya gue pakai yang standar tapi gue bubut. Bolong-bolong? Standar lah enggak si rumah polinya dulu nih. Oh, rumah poli, oke. Rumah roller itu gue bubut. Jadi dari asli standarnya. Kalau kan biasa ada yang suka ganti-ganti apa gitu ya. Gue ganti itu pakai standar, kipasnya pun standar tapi gue bubut, gue kerok jalur sama rubah derajat. Kalau boleh tahu derajatnya berapa mas? Sekarang 13,5 ini. 13,5, berarti lu ngincer bawahnya biar lebih cepet. Ya, ngedorong itunya aja sih, karena Oke. bawahnya menurutku kan boyo banget. Ah. Akhirnya gue minta bubutin ya udah seenggaknya biar bawahnya tuh ada dikit lah berasa, ada Oke. hentakannya berasa. Untuk rollernya ukuran berapa mas? Ini agak unik sih. Biasanya kan orang biasa pakai itu 9, atau 10 atau iya. di seling berapa gitu ya. Ini gue baru nemu bengkel, ada namanya BMC, dia Bayu Motor Konsep, dia itu gue minta racikin, dipasangin sama dia, ini akhirnya jadi di 9,5 mix 5. 9,5 mix 5. Iya. Wah, unik juga tuh ya. Iya, gue belum pernah dengar sih. Jarang juga Tapi tuh. gue pakai bener-bener di atas emang ngisi terus. Enak mas. Enak. Bawahnya memang berasa boyo. Oke. Set, jadi kayak hentakan cuman kayak dapat hentakannya. Gue tarik, makin gue gaspol itu dia makin ngisi. Ngisi terus. Iya. Oke. Kaget juga sih gue. Dia pakai berapa mas jadinya? Lo racekin? Pakai 9,5. Hah? Serius lo? Iya. Cobain aja dulu motornya. Tapi lo tarik, lo ngurut tapi. Gue tarik, gue ngurut, bener ngisi endingnya.
Jadi di atasnya udah enak. Berarti di motor ini roller segitu enak banget ya Mas ya? Ternyata enak sih. Enak ya. Iya. Nah, mungkin kalian mau niruin boleh, cuman kalau misalnya nggak enak jangan nyalahin Mas Angga. Iya, kan gue juga diracikin. Ini gue dari bengkelnya gitu. Gue juga kemarin dapet ilmu Mas dari narasumber kita. Katanya itu kipasnya sama rumah rollernya bisa dibubut dua derajat yang berbeda Mas. Oh gitu. Bawah ke setengah 13,5, setengah ke atasnya 13,8 Mas. Oh. Jadi kita nyoba sebenarnya, cuman waktunya belum ada nih. Jadi ntar lah. Oh biasa orang kan rata 13,8, Iya. 13,5, 13,5. Kemarin ada narasumber bilang kayak gitu Mas, bisa dibubut dua, jadi bawahnya dapet, atas juga dapet Mas. Mungkin itu buat ilmu aja ya. Mungkin ada yang udah pernah pakai juga bisa komen di bawah. Ya ternyata bener enak apa enggak gitu. Iya. Kita lanjut ke bagian fan belt Mas, apa udah diubah? Kan standar. Fan belt standar. Karena gue pernah sempat pakai Daytona kemarin slip. Slip mulu ya? Oke, kita lanjut ke puli belakang Mas. Apakah, oh iya dari pernya dulu, per gedenya. Per gede gue pakai Daytona yang 2000 ini. Wah, 2000 ya? Berarti lumayan keras ya Mas? Lumayan keras. Untuk per kecilnya? Per kecil pakai 500. Oke, 1500. Kampas gitu Mas? Kampas Daytona. Kampas Daytona. Berarti misalnya udah pakai kampas Daytona, mangkoknya udah ubahan nih? Mangkok standar lah, biasa kayak bolong-bolongin, Iya. semua gue kartel. Kata kasar ya? Kata kasar. Oke, gimana Mas performanya pakai Daytona? Enak sih, ya bener kemarin gue bilang pertama kali kan kayak larinya kurang. Karena pas sebelumnya motor gue di bawahnya ngisi, dapat, tapi di atasnya nggak ngisi. Di atasnya gue gaspol tuh udah stuck segitu. Teot. Pas gue ganti racikan yang Civic yang sekarang, yang dari Mas Bayu di BMC, bawahnya kayak gitu agak boyok, tapi hentakannya dapat, di atasnya jalan terus ngisi terus. Oke sih. Ini tapi nggak ada gancet-gancet atau apa gimana Mas? Nggak sih. Abisan banyak tuh yang pemakai Mio pakai kampas ganda Daytona suka ada yang gancet lah, ada yang Aman sih, aman masih. nyangkut. Oh aman ya. Aman. Kita lanjut ke belakang dikit Mas, rasio apakah udah diubah Mas? Rasio belum? Rasio standar. Rasio standar. Oke, kita lanjut ke bagian pembuangan. Terakhir kali gue liat nih motor nih Mas, waktu masih spek 58 berarti ya? Iya. Knalpotnya cah kondoman. Ya. Kenapa sekarang diubah jadi ini apa namanya? Ini gue pakai trik knalpot ada. Trik knalpot. Iya. Oke. Jadi pas sebelumnya memang niat gue masih pakai ca. Cuman pas gue pakai ca dengan spek mesin sekarang berisiknya keterlaluan sih. Kayak motor balap. Wah, berisik banget. Itu kalau gue tarik kayak kaleng rombeng gitu. Terus gue mikir kayak anjir ini nggak bisa nih gue pakai DD kayak begini. Iya. Udah akhirnya gue udah gitu kan mekanik gue pun bilang layar lo kekecilan. Dengan spek 58 kemarin 2628 masih oke. Tapi kalau dengan spek yang sekarang lo mau bikin jadi 2831 atau 31 ke 45 gocap juga nggak apa-apa. Paling kan ngaruh di performa doang kan. Dan rencana ini paling mau rubah lagi. Karena ini kan layarnya 50 ternyata kegedean. Akhirnya gue mau bikin mungkin belakangnya 38. Oke, dikecilin jadi. Kecilin lagi ya. Berarti ukuran lehernya dari depan berapa nih Mas dari keluar? Ini yang sekarang jadi depannya 28. Terus ke belakangnya itu langsung gocap. Gocap. Oke. Panggil aja. Panggil aja. Jadi gua ada dapat, boleh bilang nggak sih dapat endorse gitu? Boleh dong. Ya, gue dapat endorse di knalpot ini, trik knalpot. Dan knalpot si bengkel knalpot ini tuh tempat gue ada dulu ngurusin knalpot dari zaman gue pertama motor SMP SMA. Oh, berarti udah langganan. Dia masih ada sampai sekarang. Terus gue pengen naikin dia. Karena akhirnya gue bikin video TikTok tentang knalpot ini berapa kali pun boomnya di video knalpot. Selalu setiap gue bikin video knalpot pasti rame. Makanya gue pengen naikin dia juga dan akhirnya dia bikin gue ini. Berarti ini special request ya Mas ya? Special request. Bentuknya itu gue ngopi Itsalaya-nya Thailand. Oh iya tahu. Ya, bedanya di ujung belakangnya. Jadi kalau Itsalaya Thailand itu kan si silinsernya bentuknya sama kayak gue persis. Ujungnya dia lurus doang, kayak Nuvo. Nah kalau gue ini agak belok jadi kayak DBS. Betul. Gitu. Cakep sih Mas. Full stainless gini kan jadi kelihatannya clean. Ya, karena kan biasanya rata-rata orang-orang Mio itu kan bikin knalpotnya kecil. Kalau gue sukanya memang knalpot kayak agak gede gitu kan. biar Nah ngisi akhirnya katanya. pas bikin ini gue minta kopiin kayak ini kayak Itsalaya. Bentuknya segede gini juga. Akhirnya teman gue kebetulan ada yang pakai Itsalaya itu yang buat Mio. Gue ukur diameternya pun gue samain gitu. Oke. Berarti ini full saringan Mas? Full saringan. Oke, kita lanjut ke apa ini knalpot udah. Oh iya, kipasnya ini Mas, lupa dibahas sama Yoga. Kipasnya ini pakai 5 VV ya Mas? 5 VV. 5 VV Thailand warna orange. Ini juga baut-baut, semuanya udah full titanium dari bracket knalpot, dari tutup oli, udah mesin, oli matic juga gardan. ya, udah.
Pokoknya nih full titanium, cakep banget. Pol pokoknya motor ini. Bagian mesin kayaknya cukup ya mas. Mesin udah paling sama si itu sih tutup-tutup gitu gue Oh ganti iya, kan. bot tusuk sate juga udah pakai titanium. Udah. Sama Terus- si apa namanya? Si bagian Tutup saya tutup sentrik. sentrik sama tutup yang tutup atas tuh. Oh iya. Tutup atas itu Ini gue tutup ganti. sentrik sama tutup klepnya pakai apa nih mas? Itu gue pakai yang TDR. TDR. Karena dia kan ada hawanya tuh bisa buat selang. Hmm. Jadi gue masukin ada tabung hawa di dalam. Oh berarti ada tabung hawa juga ya. Ada tabung hawa. Terus ini gue lihat ada yang aneh nih mas tadi mas. Kok ada busi dua? Kenapa nih mas? Jadi kemarin si bagian selang itu kan dua kalau dia sentrik ke TDR. Iya. Yang satu tuh copot. Dan akhirnya nyari baut yang segede gitu gue nggak dapet. Dari pakai busi. Kebetulan gedenya sama kayak busi ninja. Akhirnya gue pasang aja gitu. Ternyata pas udah dikencengin sama mekanik gue kemarin. Gue kira headnya udah kayak 2 busi biar Enggak pembakaran lah. mantep ya kan? Enggak. Oh enggak. Akal-akalan. Karena kalau dapat bautnya gue ganti baut itu paling. Oke. Tadi gue, bukan tadi, kemarin gue juga denger mas, katanya lu mau masang oil cooler. Alasan Iya. lu kenapa mau masang oil cooler? Karena nih motor speknya udah lumayan menurut gua, dan mekanik gua pun nyaranin kayak lu mau nggak mau masih pakai oil cooler sih, karena daripada ngecegah kayak pagi-pagi atau siang panas kan, overheat. Kalau buat malam doang mungkin masih oke lah. Oke. Cuman kalau karena gua suka pakai nih motor bener-bener kayak setiap hari, jadi kayak oil cooler perlu sih. Perlu ya, berarti Iya. emang karena kebutuhan ya mas ya. Iya betul. Ini belum dipasang gue karena belum nemu yang ukuran apa. Iya, karena gue sebenarnya kan basic gue tadi gue bilang konsep gue itu pengen Thai style dan kelihatan standar look aja kan. Kalau gue pakai oil cooler yang model-model kayak anak sekarang pakai kayak gesek atau fiction kayak ada yang pakai juga tuh Miosol kayak terlalu besar. Kegedean ya, Mas, ya? Iya, dan racing banget katanya nggak sih? Iya. Ditaruh di deck sini kan. Gue nggak mau, gue pengennya kecil. Akhirnya kepikiran mungkin pakai koso yang kecil yang kotak atau pakai si Satria FU. Iya. FU kan kecil juga tuh. Ah. Paling taruhnya di bawah jok sini di pan under seat udah Iya. gitu sih paling. Berarti Jadi biar simpel aja. project kedepannya adalah di mesin ya, Ya, mengganti head sama memasang oil oil cooler ya. Oke, bagian mesin kayaknya udah kita bahas semua ya mas ya. Udah. Yang mau nanya-nanya lebih lanjut mungkin bisa langsung nanya ke Mas Askanya Boleh aja. langsung DM atau langsung apa kayak IG-nya serah. Askamax atau langsung ke IG motor juga bisa. Boleh. Hilula MX ya. Ya betul. Sekian dari bahas mesin bersama Cosi, kita balikan ke yoga. Nah, tadi pembahasan mesin sudah dilakukan oleh Mr. Cosi, Mas. Ya Mas Cosi terima kasih banyak. Nah, kata Bagio, karena Mas Aska sudah pernah menjelaskan apa arti proper, jadi kalian bisa sekalian nonton nih Ya. di videonya di atas nih. Sekalian ya marketing dikit lah ya. Biar Ya, jadi yang belum videonya Mas nonton Aska. bisa nonton video yang lalu. Gitu. Nah, ngomongin konsep nih Mas, tadi sudah disebut ini alirannya Thai style. Thai style, ya. Jadi buat yang nanya, ini namanya alirannya Thai style. Bedanya kalau Thai look yang ring 17 ya Mas ya? Ya biasanya kalau Thailand kan lebih dia tuh lebih detail ya. Lu pakai 17, Oh, lebih detail. Oh. Lu pakai 17, terus kayak barang-barangnya pun juga Full Thailand. bener-bener full Thailand. Terus ya biasanya nggak pakai behel kayak gitu kan. Nggak pakai spion. Iya. Biasanya kayak gitu sih. Nah karena ini motor gue pakai daily, gue makanya mengambil konsepnya ini aja. Style. Gitu ya. Gue nggak mau ikut-ikutan yang kayak anak-anak motor proper sekarang gitu loh. Biar beda. Biar beda, betul. Karena ya biar keluar dari jalurnya gitu ya Mas. Iya. Tapi tetap rapi guys. Ya. Tetap rapi gitu. Nah, ini agak sensitif nih Mas. Terserah lo mau jawab apa enggak. Karena banyak yang nonton nih kayak sebutin dong harganya gitu. Boleh Mas, lo habis berapa kira-kira? Ah, gue nggak pernah hitung mas. Tuh. Sumpah. Rata-rata orang bukannya kita nggak menanya Mas ya. Iya. Makanya gue selalu bingung ketika orang ada yang bikin pertanyaan kayak lo habis berapa? Terus dia bisa jawab kayak gue udah habis segini deh kayaknya. Gue nggak ngitung sih, maksudnya gue kan bangun motor bukan yang kayak gue datang ke bengkel, nih gue ada duit segini bangun motor jadi kayak gini, nggak kayak gitu kan. Jadi kayak gue nemu ini gue pasang, gue cari yang ini gue pasang, gue ganti ini gue pasang gitu loh. Jadi kayak gitu, jadi gue nggak pernah jumlahin sih kira-kira habis berapa gitu ya mas. Nggak pernah ya. Nah, pertanyaan yang penting yang sudah ditanyakan itu Mas. Gua ganti deh pertanyaannya. Tips lo membangun motor gimana sih Mas? Simple sih dan basic jawaban gue pakai hati. Pakai hati. Lo kalau bangun motor cuman ikut-ikutan sama orang, lo nggak bakal dapat puasnya nggak sih? Ya. Karena dia ngelihat ketika orang bikinnya begini, dia mau ikut begini. Orang bikin begini, ikut begini. Lo nggak bakal ada selesainya juga gitu loh. Walaupun lo pakai hati pun juga sebenarnya pasti nggak ada endingnya kan. Lo tetap ngerasa kayak kurang puas. Cuman lebih feel aja gitu. Daripada lo mikirin jadi kayak buat
gue bangun motor biar dilihat orang gimana-gimana. Iya. Nggak penting gak sih? Dibangun motor buat kepuasan pribadi mas ya? Iya. Buat Ya gue sukanya begini, orang bilang, kurang bagus tuh gini-gini. Bodo amat Ya gitu. bodo amat kan motor gue. Cuman tips lu untuk mulai membangun apa harus brek atau gimana gitu? Enggak lah, pelan-pelan juga bisa lah. Nah, Lebih seru terus. gitu gak sih? Ya karena yang langsung sekaligus kan Iya. bosan ya mas ya? Iya, gue dapet teman juga begitu, kayak bangun motor bener-bener sat bener-bener jadi. Ketika jadi dia sampai udah bingung mau ngapain lagi kan jadinya. Makanya akhirnya mendingan menurut gue kayak pelan-pelan lo, misalkan kayak body dulu full ganti baru rapiin. Body udah seger semua, baut ganti yang stainless lah udah cukup. Habis itu udah kayak mau ngecat velg, ganti sok. Kayak gitu sih paling kalau gua. Tuh, nah itu guys. Jadi kalau bangun motor ya disesuaikan aja. Enak lebih prefer enak pelan-pelan ya mas. Jadi kita juga Pelan-pelan tahu dan ikutin budget sih. permasalahannya di motor Ya. apa gitu ya mas. Gitu. Terus konsep juga harus matang ya mas ya. Ya. Konsep juga harus Karena matang. kan kayak sekarang gue lihat Mas. kebanyakan orang bangun motor suka nggak berkonsep juga kan. Lebih ke ya udah gitu loh. Iya. Jadi kayak aduh sayang banget nih gitu loh. Aduh sayang banget nih. Tapi itu menurut gua sih Ya, sebenarnya. menurut pribadinya mas. Pribadi Aska. gue sih gitu. Oke mas, ini sudah di penghujung video. Siap. Gue mau lu ngasih satu pesan mas untuk yang lagi marak nih mas. Kemarin ada balap-balapan dan astagfirullahaladzim mereka Meninggal lah. kecelakaan gitu. Tanggapan lu gimana mas? Tanggapannya sedih sih. Ini jawabannya boleh serius apa? Boleh serius mas. Boleh serius. Sorry itu saya kalau agak menyinggung ya, cuman kayak kalau gue pribadi, gue sedih jujur ngeliat kayak gitu. Yang namanya kita sama-sama anak otomotif dan mereka kan emang lagi speeding ya. Iya. Sebenarnya gue tidak menyalahkan mereka speeding ketika di tempat yang benar, tapi kan speedingnya ternyata di tempat yang salah. Itu satu. Dua, lo sebenarnya main motor kan bisa sambil have fun aja gitu, kayak lo nyantai jalannya sama anak-anak motor lo ngumpul, lo makan bareng, lo ngopi bareng kan itu bisa. Tapi kan ternyata mungkin beda orang, beda hobi ya, mungkin mereka hobinya kayak begitu, jadi kayak ya itu tergantung pada sih, kayak itu konsekuensi dia sendiri juga, sorry itu saya. Cuman kalian lebih hati-hati lah kalau kayak gitu, karena akhirnya impact-nya bukan cuma ke kalian tapi ke semua. Anak motor ya. Iya, jadi anak motor yang basically main motor bener-bener cuman kayak buat look-nya bagus, dia buat nyantai, dia buat cuman hangout doang, kena juga, dianggapnya juga tetap kayak begitu karena kalian kayak begitu. Namanya juga jelek ya mas. Iya, ya maksud gua kalau emang mau balap kayak gitu ya kalian mau balap resmi silakan gitu loh. Atau ngebut-ngebut cantik sih. Atau masih ngebut-ngebut nggak apa-apa cantik ya. masih oke lah, kayak kan lagi pada rame-rame terus kayak ngebut gitu. Cuman ini kan kayak emang bener-bener jadi ke event ya, mereka emang suka speeding kayak gitu ya. Jadi kayak mungkin agak dikurangin aja untuk hal kayak gitunya sih, jadi kayak hindarin bahaya juga lah. Lo percuma bangun motor udah habis banyak, apalagi lo kayak mesin kan habisnya bisa 10-an, 20-an nggak sih? Kalau Iya, bangun mesin segituan sampai kalau segitu yang kencangnya. udah gila. Lo bangun mesin udah segitunya, akhirnya berakhir dengan lo crash. Kalau crashnya cuma motor lo yang rusak, bisa dibenerin deh. Ini kemarin sampai ada yang Kalau orangnya kan udah, ya Allah, Nyangkut nauzubillah nyawa dari ya. banget gitu ya. Nyawa ya, tuh urusannya. semoga yang kecelakaan kemarin Ya, husnul apa diterima lah amal ya ibadahnya. diterima sama ibadahnya. Dan ya jangan sampai merugikan orang lain juga ya pengendara Ya, lainnya mas ya. karena kasihan kan kalau gitu-gitu, takutnya ada pengendara yang memang lagi lewat doang, karena impact dari kalian juga. Jadi lebih hati-hati lah kalau mau speeding kayak gitu lah. Ya, kita juga turut berduka cita ya atas Ya, meninggalnya turut kemarin berduka. yang ada kecelakaan itu gitu. Terus kalau bisa jangan direkam juga gitu kan. Itu sih. Diem-diem aja. bahayanya ya. Sebenarnya kayak udah lo mau kebut-kebutan it's okay gitu loh. Seenggaknya ya emang melanggar, cuman ya kita sama-sama tahu lah, udah kayak diem-dieman aja lah, udah nggak usah direkam. Ini malah direkam sih. Jadi kayak aduh, kesorot lagi anak motornya jadinya kan. Ya udah mas. Terima Siap. kasih nih sebelumnya buat Mas Sama-sama, Aska sudah terima kasih, meluangkan teman. waktunya datang ke Saksama Coffee yang Siap. sudah memberikan Thank tempat you, ini. Saksama Coffee. Terima kasih, minumannya enak-enak, terus makanannya juga Ya. cemilannya enak-enak juga ya Gimana mas ya. mantap, sosisnya enak. Jadi buat lo yang bingung nyari tempat, sekali lagi di Jakarta Selatan bisa datang ke di Saksama Coffee. Ntar gua linknya taruh di bawah. Terus untuk IG-nya Mas Aska, IG-nya, IG IG siapa? lo, IG gua sebutin lagi Askamex. Askamex. SG pribadi gua Askamex. Kalau untuk si motor ini Hilola MX. Hilola Sama yang MX. Skywave, proper Skywave. Banyak IG-nya. Kita di bawah. Nanti Terus ada di kalau mau bawah. main-main sama Mas Aska juga mau beli vape, boleh sekalian. Boleh, monggo mampir ke Di toko. Galaxy ya Mas ya. Di Galaxy ada sama di Jakarta Barat. Apa ada. nama Mas? Apa? Namanya boleh sebutin. Vapenoid. Vapenoid. Jadi Mas Aska ini Vapenoid. bosnya Vapenoid. Amin ya Allah. Oke guys, sekian dulu video dari Permen kali ini. Kalau ada yang kurang mohon maaf, boleh kalian diskusi di kolom komentar juga.
boleh share ke teman-teman kalian untuk referensi Mio Soul mau dimodifikasi seperti apa. Nih salah satu referensinya yang menurut kita cakep dan terkonsep. Oke, sekian dulu. Semoga kalian sehat-sehat aja. Amin. Dadah.